أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina imamina qudwati hasanatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang penuh mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa beribadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini nikmat yang kita tunggu-tunggu tiap waktunya. Karena di waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kelipatan-kelipatan pahala kepada kita semuanya. Dan kita juga berterima kasih kepada Nabi kita dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan satu harapan, kita bisa bertemu dengannya. Kita bisa bertemu dengan baginda Nabi nanti di akhirat. Dengan keadaan beliau berkenan mengakui kita semuanya sebagai umat beliau yang mulia. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kita semuanya bersyukur kepada Allah masih terus bisa diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Dan mudah-mudahan yang ibadah yang kita lakukan itu Allah terima dan Allah catat sebagai kebaikan-kebaikan. Tapi ada satu hal yang kita khawatir nanti membuat kita semuanya kecewa. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu ternyata lenyap. Kok bisa lenyap? Mengapa bisa lenyap? Karena ada suatu kesalahan pada diri kita. Kesalahan apakah itu? Teman-teman sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ada 3 hal yang sangat berbahaya kepada kita semuanya. Dan 3 hal ini adalah menjadi biangnya dosa untuk seluruh umat manusia. Yang pertama adalah al-kibr,
sombong, takabur. Ini adalah sifat iblis yang kemudian dengannya iblis dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian hal yang kedua adalah al-hasad, iri. Ini adalah sifat yang mengawali dosa yang terjadi di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah at-tama', serakah terhadap dunia. Nah, ini adalah biang dari kecelakaan manusia. Saudara-saudaraku sekalian, kita akan fokus kepada sifat yang kedua, yaitu al-hasad. Kita masih ingat ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam, beliau mempunyai anak. Di antara anak-anak yang pertama lahir adalah ada Qabil dan Habil. Dan di situ juga ada awal dosa manusia di dunia ini. Yaitu apa? Ternyata apa? Qabil hasad terhadap Habil. Ini ya, sekali lagi hasad. Berarti ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena Habil dinikahkan dengan Iklimah yang notabene lebih cantik daripada Layusa. Layusa dinikahkan dengan Qabil. Qabil nggak mau, iri. Kenapa? Karena dia ingin nikmat pandangan Qabil. Si Habil ini lebih mendapatkan nikmat besar daripada saya nggak rela, dia bilang. Dia merasa dia nggak rela. Nah, itulah hasad. Apa itu hasad jadinya? Tamannau zawalin ni'mati an sahibiha. Bermimpi, berambisi agar nikmat yang ada pada saudaranya, temannya itu hilang. Sehingga muncullah keinginan yang besar untuk membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pangkal dosa yang sangat besar tadi di awal kehidupan manusia. Masih ingat kita juga ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah. Padahal di Madinah itu suku Aus dan Khazraj itu sudah, yang sirah yang kita baca adalah sudah sepakat akan mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai raja di sana. Tetapi ketika Rasulullah datang, Rasulullah bisa menyatukan Aus dan Khazraj, juga kaum Muhajirin dan Ansor semuanya, sehingga bersatulah orang Madinah itu dan kemudian menjadikan Nabi sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin masyarakat dan pemimpin pemerintahan. Iri lagilah, hasad lagilah yang terjadi pada Abdullah bin Ubay. Dan dialah menjadi gembong munafikin yang nanti akan ada fi asfala safilin. Akan ada di neraka yang paling dalam. Dan Allah amat murka kepada dia. Itulah hasad sekali lagi. Kita juga mengenal, teman-teman sekalian, kita hafal sekali surat ini ya. Surat Al-Falaq tentunya ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan makhluknya. Wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kita tahu ketika malam sudah gelap gulita, apa yang terjadi? Biasanya akan terjadi kejahatan-kejahatan, entah itu perampokan, pencurian. Itu kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan seperti tadi. Kemudian apa lagi? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir apabila telah meniup buhul-buhulnya. Itu kejahatan berbahaya. Kejahatan malam apabila telah gelap gulita tadi, kemudian kejahatan sihir, sampai zaman modern juga sekarang masih ada sihir, betul? Maka kemudian kita juga berlindung kepada apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Artinya dengki ini berbahaya, sebagaimana kejahatan malam yang gelap gulita. Ini juga berbahaya, sebagaimana kejahatan tukang-tukang sihir. Nah, makanya ini harus kita bersihkan dari hati kita. Kembali ke yang awal tadi, pahala-pahala yang sudah kita himpun dari awal Ramadan dan sebelumnya sampai dengan hari ini mudah-mudahan Allah terima, jangan sampai itu hilang. Jangan sampai itu musnah. Gara-gara sifat ini masih bercongkol di hati kita. Al-hasad mazala fi qalbina, na'udzubillah. Dengki tadi, iri tadi masih bersemayam di hati kita. Karena apa? Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ya'kulun nar al-hatabah. Hasad itu kemudian memakan kebaikan-kebaikan yang ada sebagaimana api memakan
kayu bakar. Kita masih ingat ketika sekolah dulu ada api unggun, cepat sekali dalam waktu beberapa gundukan kayu bakar itu dilalap oleh api. Jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kumpulkan dari awal Ramadan, gara-gara sifat itu belum kita bersihkan, dilalap oleh api hasad, api iri dengki, sehingga ketika hari raya tiba hanya abu-abu amal yang tidak berguna yang kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Ini adalah 100% nasihat buat saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saudara-saudaraku sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Barakallahu fikum. Usi nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhanu siyamun wa du'a'u, Ramadhanu amanun wa safa'u, Ramadhanu siyamun wa du'a'u, Ramadhanu amanun wa safa'u, Ramadhanu sulu